Oke, ini kita jawab yang dari yang mana nih? Yang ini. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania, salam MB Lover. Semoga Kicau Mania sehat, bahagia dengan hobinya. Amin. Nah, teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di TikTok ya. Ya, TikTok. Nah, langsung aja. Tapi slogannya klinik. Oh iya, Murah SBR? Gimana? Iya, slogan klinik Murah SBR. Murah kualitas, idaman, MB Lover, Mania juara. Betul. Itu dulu, biar semangat. Ya, boleh. Nah, ini kita kita ada lagi pertanyaan dari Football Talk nih. Football Talk nih, assalamualaikum Om Arif dari Kolomni Indra. Waalaikumsalam. Kolomni Indra. Ya, apa itu? Apa kita di sini nih Pak? Kayaknya udah nggak boleh biar di sini aja dah. Biar bapaknya bisa ke depan juga. Nah, nanti nggak kelihatan. Apa Pak? Kelihatan. Nah, bisa Pak. Jadi bapak bisa fokus ke sana juga. Oh iya. Lalu sini dikit. Udah santai Pak, santai Pak. Nggak apa-apa di sini aja. Ya ini assalamualaikum Arif. Waalaikumsalam. Om, murai nggak suka dijemur. Gimana sikap kita sebagai perawat? Apakah tetap kita jemur atau tidak? Oke. Eksekusi gue coba jawab. Call me Dra. Nah, ini dari pertanyaan Football Talk. Oh, ini Football Talk. Oh, ini tadi hanya menyapa aja. Oh iya. Ini dari Football Talk ya. Oh, murai nggak suka dijemur. Gimana sikap kita sebagai perawat? Apakah tetap kita jemur atau tidak? Nah, ini juga begini. Ini cara menjawab itu harus hati-hati. Orang harus banyak kayak pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman, ini jawabnya bisa kejebak. Bisa banyak ini bisa bias, bisa salah. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini dikatakan bahwa Om Football Talk punya burung bosnya tidak biasa dijemur. Gimana sikap kita sebagai perawat? Nah, ini tidak dijelaskan juga. Ini burung mainan, kontes, udah pernah juara atau lagi proses dimainin untuk mencari juara, mencari settingan, atau hanya burung rumahan. Burung harian ya? Burung rumahan ya. Ini kan nggak ada kan itu kan, makanya kita harus hati-hati, harus jeli kita kita baca. Nah, intinya semua burung itu butuh matahari seperti manusia juga. Tinggal berapa dosis waktu lamanya itu berbeda-beda. Berbeda-beda dari apanya? Ya dari kebiasaan burungnya, ketahanan dia dijemurnya. Kayak orang aja ada yang kuat panas, ada yang nggak kuat panas. Terus juga ada juga yang mempengaruhi kalau dijemur itu berefek. Seperti apa? Nah, misalnya murai ekor hitam. Nah, murai ekor hitam kalau dijemur ketinggian, kelamaan, waduh, dia akan binal. Itu ya. Terus murai balak. Tuh, kan? Tuh, gitu. Karena emang hitam itu iya, memang dia sudah punya ini darahnya itu boleh hitam. Gennya udah faktornya tinggi gitu loh. Kan hitam, gitu. Iya, hitam. Nah, tapi ini saya jawab lagi, kalau memang ini burung tidak dijemur, dia sudah gacor, ya sudah. Kan tujuannya bikin gacor. Kalau tidak dijemur sudah juara, ya sudah. Nggak usah dijemur. Ya iya, kan sebetulnya simpel aja. Tapi ini tidak normal kalau kayak begitu. Ya. Nah, supaya normal, kembali lagi saya menjawabnya itu. Ya. Terus juga apalagi yang burung harus dijemur itu. Ya. Jadi burung-burung yang setelah proses ganti bulunya sudah matang. Nah, burung itu butuh penjemuran ya supaya metabolisme tubuhnya, ya pembakarannya, makanannya, semuanya ya kan, sistem pencernaan tubuh ya, metabolisme tubuh dari suara apa semua power ya, jadi akan fit dengan penjemuran itu. Seperti manusia juga dijemur, kan kandungan
Kalau dibilang vitaminnya tinggi. Ya, Heeh. tulang. Oke. Ya, kan gitu. Kan biasanya itu mengarahnya ke vitamin D ya. Vitamin D. Ke arah tulang-tulangan kan gitu. Makanya kan butuh kalsium kan gitu. Buat pertumbuhan kalsium kan begitu. Jadi seperti itu. Jawabannya seperti itu. Kalau saya kurang jelas, mungkin bisa cari lagi referensi di youtuber edukasi yang lain yang mungkin pengalamannya lebih banyak dari saya atau berbeda caranya. Tapi ini kan sebetulnya bukan masalah beda beda. Ini kan perlu dijemur atau tidak. Makanya harus diperjelas dulu, ini buat dilombakan atau buat apa ya Pak tadi Pak ya? Iya kan. Dan juga kan ada juga burung yang memang kan soalnya ini bos saya tidak jemur. Lah bosnya aja nyuruh kagak jemur. Ya gitu ya. Lah masa gue bilang wah itu salah, wah itu nggak bijaksana. Kan yang penting itu burung kalau memang bukan pemain lomba tapi burungnya udah gacor terus di rumah, ya udah. Kan kita nggak tahu juga tempat gantungnya apakah dia dari ada bias mataharinya masuk kan kita nggak tahu. Jadi pertanyaannya pun ini tidak terarah spesifik gitu loh. Kita nggak tahu mau kemana gitu kan. Ini hanya buat rumahan saja. Terus kita nggak tahu ini burungnya burung ring ya atau burung hutan. Biasanya kalau burung hutan itu kuat jemurnya gitu. Terus kalau burung ring ya itu berbeda-beda ya, ada patokan dasar sampai burung itu sudah tidak nyaman, sudah mangap ya, sudah gelisah, itu patokannya di situ. Waktu penjemuran batasannya berapa lama ya di situ, bukan dibilang jemur 15 menit, jemur setengah jam, jemur 2 jam. Nah kita tidak usah debat kusir, jadi pakai data. Cara menjawab pakai data ya kan, bener nggak? Masuk gue jemur 1 jam, gue jemur 2 jam, gile loh. Burung yang di sono gua aja kagak lihat, lo ngajarin orang lo. Ini burung udah dijemur 5,5 jam, udah nggak, ya kan? Kan gitu. Ini burung udah 1 jam masih enak aja seneng. Nah, jadi nggak bisa. Jadi semua itu ada ukuran yang berbeda-beda. Setiap burung ya. Setiap burung, setiap orang juga berbeda-beda. Amin. Ya kan gitu. Oke, itu jawaban buat Om Football Talk. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Om Bams. Ini pertanyaannya Bang, MB macet tuh. Mobil apa? MB macet dan cabul dada. Ekor gimana menangani? Sama ekor gimana nanganinya Om? Oke bro, siap Om Bams ya. Siap Om Bam, MB macet. Nah, jadi Om Bam ini punya MB macet ya. Udah MB-nya macet, cabul pula. Waduh, repot ya. Iya, repot ini. Nah, gimana? Jadi ini solusinya tingkat tinggi. Tapi kalau nggak punya pengalaman seperti saya, mungkin berat jawabnya. Tapi saya berhubung hobi dari tahun 90 sampai 2023, 32 tahun jalan, terus dimurai konsentrasi 2003 sampai 2023, 20 tahun saya terjun di murai ya. Jadi saya rasa saya juga bisa kasih pengalaman pribadi saya ya. Jadi MB macet dan cabul ya. Jadi burung ini macet itu banyak faktor juga ya. Bisa jadi burung ini macet karena stres ya, karena ketekan mental ya kan. Nah, karena apa? Karena ini sampai ke arah cabul ya. Nah, burung cabul itu biasanya burung-burung yang fighter ya. Burung-burung fighter itu punya bakat nyabul kalau penanganannya tidak pas. Misalnya porsi foodingnya berlebih, terus kurang mandi, nah terus kurang jemur, terus kurang umbar. Karena itu burung bakat-bakat cabul itu dia punya kelebihan apa? Kelebihan power, kelebihan emosi, kelebihan mental gitu. Nah, terus gimana nih cara mengatasinya supaya tidak macet? Nah, itu banyak cara ya. Jadi itu juga nanti akan terjadi perbaikan setelah burung-burung yang macet atau cabul setelah memasuki masa ganti bulu, masa mabung ya. Tapi kalau tidak ada penanganan yang secara foodingnya
itu akan berlanjut terus ya, karena itu hubungannya dengan ke darah ya. Jadi itu panas ya, burung itu panas, jadi harus diademin. Nah, diademinya harus dikasih cacing. Jadi burung-burung yang seperti itu wajib dikasih cacing tiap hari satu ya, tiap hari satu selama sebulan. Nanti mungkin bulan kedua dikasih 2 hari satu. Nah, terus bulan ketiga dikasih 3/3 hari satu ya, karena ini kan proses cabul dan lagi macet ya kan, cabul dada sama ekor. Set udah dada sama ekor lagi. Tuh nyabulnya dada juga, ekor juga. Nah itu jadi harus tambahan cacing ya. Nah terus ya itu tadi harus dikasih cacing. Nah terus kalau bisa porsi yang biasa makan kroto itu di stop ya. Tapi kalau terlalu ekstrim itu saya salah menyarankan untuk di stop. Dikurangi paling tidak 3/4-nya ya. Misalnya dikasih biasanya 4 sendok teh, kasihlah 1 sendok teh saja ya. Jadi gitu, jadi dikurangi porsi krotonya 1/4-nya ya. Terus dikasih cacing tadi saya bilang ya. Jadi saya rasa itu mungkin bisa. Mandinya? Oh mandinya kalau mandi enggak. Tadi dikasih cacing. Enggak, ini juga enggak di ini juga. Ini kalau lagi mabung apa enggak gitu. Oh. Nah, kan jadi kan bingung juga nih. Nah, kalau ini dia tidak lagi mabung masih boleh dimandikan, tapi mandikannya sampai mandi kuyup, karena kalau mandinya setengah-setengah dia malah akan risih kalau burung-burung yang berbakat yang udah nyabul. Jadi kalau dia nggak bisa mandi ya disemprotin sampai basah banget dah. Jadi gitu, nggak bisa nyemprot setengah basah, nggak bisa. Syukur-syukur ini burung bisa masuk karamba. Jadi biar mandinya puas ya, terus dikasih cacing, terus krotonya dikurangin. Terus foodingnya misalnya jangkriknya biasanya per hari 10, kurangin separuhnya gitu. Jadi gitu. Oke. Jadi caranya seperti itu, Bang. Ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya Om Bams. Sekilas tapi itu poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Cacing tadi udah dikasih solusi cacing selama 3 bulan tuh harus rutin Pak ya. Kalau misalkan lagi nggak mabung, boleh dimandiin sampai kuyup. Ya, gitu. Sama krotonya jangan lupa dikurangin 3/4-nya. Jadi biasanya 4 jadi 1. Betul, betul. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa kendalanya bisa terpecah atau teratasi ya.